terima kasih untuk semuanya sudah mau ya dan berkomitmen hadir untuk hari ini ya. Dan untuk materi saya yaitu tentang serikat ya, ini intinya ya. Jadi apa itu serikat, kenapa serikat itu dibentuk dan tujuannya apa ya, yang akan kita bahas. Jadi tolong benar-benar didengarkan ya. Jadi nanti ya, kalau ada kawan yang bertanya untuk apa sih serikat, apa itu serikat, apa manfaatnya, nah kalian bisa menjelaskan ya. Di Assembly di Plan 3 lantai 2 ya, jabatan sementara ya, ini sementara karena di dunia ya, senior leader ya. Kalau jabatan yang kekal tuh almarhum nanti ya. Jabatan saya di BUK yaitu sebagai Waka Bidang 2 dan juga sebagai pemateri ya, atau pengisi acara boleh lah kalian gampangnya, sebagai pemateri dari BUK PT SBI. Ini foto yang paling ganteng ya, kata istri saya. Langsung ya. Untuk status sudah menikah, istri 2 orang anak, maksudnya istri 2 orang anak ya, jangan salah sangka ya, istri 2 langsung wah, nah itulah ya. Jadi orang dengar berita tuh sampai akhir dulu ya, 2 orang anak maksudnya ya. Ya kami ini dulu juga ya orang awam ya, orang culun ya kalau bisa dibilang, mau ikut aja takut-takut, tapi setelah ikut serikat banyak manfaatnya untuk diri sendiri dan juga untuk menularkan ke orang lain juga alhamdulillah bermanfaat ya. Jadi kegiatan apapun, apalagi suatu organisasi sekecil apapun, itu manfaatnya pasti ada. Sama kita ikut pendasi ini ya, nantinya ya, pulang ini pasti ada ilmu yang kita bawa. Saya harapkan semuanya tahu apa itu singkatan FSPMI ya, Federasi Serikat Pemuda Pekerja ya, Federasi Serikat Pekerja. Oke, luar biasa, alhamdulillah ya. Sengaja kita salahin, ternyata dikoreksi. Berarti udah paham semua ya, dari ujung belakang ya, pojok ya. Siap-siap, nanti pojok saya tanya ya. Itulah salah satu peran serikat di perusahaan kita. Belum nanti ada perselisihan atau ada hal lain mengenai cuti mendadak, replace, itu semua melalui serikat ya. Itu setiap tahun diuringkan. Jadi tidak serta-merta perusahaan langsung memutuskan sendiri, enggak, pasti dari pihak serikat itu pasti dipanggil ya. Karena pencurian ya, itu wajib dibela enggak? Ya pojok sana dulu, pojok. Ada anggota kita nih, anggota serikat yang mencuri terus di PHK oleh perusahaan, itu wajib dibela enggak? Kira-kira enggak, pendapat pribadi boleh. Kenapa kok tidak? Karena mencuri ya. Kalau pojok sana, apa pendapatnya kira-kira? Jawab. Jadi ada anggota kita nih yang mencuri di perusahaan terus di SPL, apakah wajib dibela oleh serikat? Izin menjawab, apabila kebenarannya memang ia mencuri itu tidak wajib dibela, tapi mungkin bisa dicari tahu maksud dari mencurinya itu bagaimana, dia itu melakukan aksi itu karena apa, penyebabnya apa, atau benar-benar mencuri atau tidak. Jika terbukti tidak, mungkin bisa dibela. Tapi kalau memang nyatanya yang mencuri itu tidak bisa karena itu udah kesalahan fatal dari pribadi tersebut. Ada beberapa yang lain mungkin? Kalau ada di SPL karena suatu hal yang negatif ya tidak benar, apakah wajib kita bela dari serikat? Karena mencuri, maka itu wajib kita bela ya, wajib kita bela. Tapi yang kita bela bukan perbuatannya ya, tapi kita dampingi sampai hak-haknya itu keluar semua, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Haknya contoh itu uang cuti, uang pesangon kalau memang Anda ya, atau yang lain yang berhubungan dengan PKB ya. Jadi tidak ada yang dilanggar. Kalau perbuatannya tidak kita bela karena jelas dia mencuri itu melanggar dari pasal-pasal PKB. Gimana caranya untuk biar kita bela itu? Tadi ada penjelasan nggak dari Bung Bagaimana? Jadi kalau ada anggota dari kita semua yang kena masalah ya, dan proses
posisi itu belum inkrah atau dalam arti belum ada keputusan, tapi baru ancaman ya, mungkin oh kamu saya SPL karena kamu melanggar ini. Langkah pertama kita kalau kita memang nggak puas ya, lapor ke serikat. Tidak ada keluh kesah dari anggota. Jadi kalau suatu saat ya, semoga tidak ada ya, dari kita ada kena masalah dengan perusahaan yang ancamannya berat dan kita merasa itu 50-50 ya, antara salah dan tidak, atau mungkin dia salah, nggak ada salahnya kita keluh kesah ke serikat ya. Itu orang belum nampak, tapi kalau nanti kalian sudah ikut ke kita, itu nanti ternyata banyak sekali. Paling kita cuma satu aja, korban waktu, itu aja korban waktu. Untuk ilmu itu saya rasa nggak masalah ya, waktu duit aja orang ngejar, orang kuliah tuh pengen dapat ilmu, bayar mahal, menghabiskan waktu itu untuk mengejar ilmu ya. Izin bertanya, bisa menyinggung tentang serikat. Nama dulu, biar ingat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Aryago, Seksenasi dan juga izin bertanya, menyinggung serikat, kenapa penyalur tidak masuk ke serikat Subkon gitu Pak? Itu saja pertanyaan. Oke, ada yang lain dulu sekalian? Ada yang lain? Baik, saya jelaskan ya. Untuk Subkon kenapa tidak bisa masuk ya ke serikat? Karena apa? Pertama, ya, serikat itu membawa ada yang bilang nama perusahaan. Jadi kalau Sumitomo, PUK PT Sumitomo. Kalau Tunas nanti mau nggak PUK PT Tunas Karya, bukan Sumitomo. Jadi jalur udah beda ya. Apalagi ke yang Subkon yang lain. Jadi nggak bisa nanti PUK Sumitomo tapi anggotanya orang Tunas, itu nggak bisa. Udah mau. Begitu juga dengan koperasi. Kenapa Subkon nggak bisa masuk koperasi? Sama ya, payrollnya nggak bisa. Kecuali HR mau ya, itu bisa nggak masalah. Tapi ribet, urusannya ribet. Karena HR bayarnya kalian tuh bukan langsung kalian, tapi ke Subkon dulu. Ya ke Subkon baru ke kalian. Kalau kita kan ke Sumitomo langsung ke Sumitomo dulu, langsung ke karyawan Sumitomo. Kalau ke Subkon dia ke Subkon dulu, baru Subkon ini mengalirkan ke karyawannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Megista Dewi Sapianti Yusuf. Tadi kan ada disebutkan perlindungan memperjuangkan hak pekerja itu. Berhubungan sama pertanyaan abang tadi, Subkon itu kan udah kelihatan kan Pak, terpisah, ada wadahnya sendiri. Yang nggak anggota serikat itu bagaimana? Apakah ada perlindungannya juga? Adakah pembelaannya juga di luar dari anggota itu? Terima kasih. Oke. Ada yang bisa jawab? Kita pasti ada yang nggak yakin, cuma malu-malu aja. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Magista, Magista. Di luar anggota serikat, apakah juga wajib dibilang? Ayo, ada yang jawab nggak? Ayo ikut jawab. Ayo, siapa tahu ada pendapat yang bagus, malah saya perlu jawab. Ada pendapat mungkin? Pekerja ya. Pekerja ini maksudnya itu anggota serikat ya. Jadi bukan pekerja secara umum semuanya, enggak. Tapi pekerja ini dalam tanda kutip itu anggota serikat ya. Jadi jelas ya, dibentuk dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota ya. Jadi jelas. Jadi yang tidak anggota itu tidak wajib kita bilang ya. Yang saya mau tanyakan Pak, jika misalnya nanti setelah 5 tahun kan berarti saya finish dari Sumitomo. Kemudian saya ingin lagi bekerja di Sumitomo melalui penyalur seperti OS lah misalnya. Tapi OS itu tidak FSPMI, tidak ikut seperti itu. Bagaimana jika saya ingin melanjutkan juga FSPMI-nya, ikut gabung serikat, dan ataupun karena ada kendala tidak FSPMI itu kan saya ibaratnya belum ikut serikat nih kan Pak, terus saya ada masalah, itu bagaimana ya Pak? Apakah saya bisa hubungan ke FSPMI Sumitomo atau harus ke perusahaan selanjutnya gitu? Kalau saya sudah tidak kontrak Sumitomo, Ya, apakah saya masih bisa anggota itu? ya, gitu. Gitu ya? Ya. Ada saja Subkon itu nggak bisa lagi gabung ke serikat PUK PT Sumitomo, tidak bisa ya.
Karena tadi kendala tadi ya, undang-undangnya tidak jelas dan juga untuk payroll tidak bisa. Ya, jadi itu. Jadi keanggotaan kita akan berakhir kalau kita finish kontrak. Ya, itu kan berarti finish kontrak pindah ke PT lain kan, PT Tunas, PT OKS itu udah beda perusahaan, bukan Sumitomo lagi. Oh ya, bisa terima. Yang lain. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Laila Sukria. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengikuti kegiatan seperti kursus yang membuat kue, kursus menjahit, kursus kecantikan, itu bagaimana cara mengikuti? Oke, saya langsung ya. Syarat mengikuti kegiatan lanjutan itu yang pertama kali syarat itu ikut pendidikan dasar atau pendas ini, itu syarat utama. Yang tidak ikut pendas tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini berarti potong jalur nanti. Ini pendas langsung sini, tidak boleh. Semua kegiatan apapun itu harus pendas dulu. Setelah itu baru boleh ikut pendidikan lanjutan namanya. Ya, kalau di serikat namanya pendidikan lanjutan, entah itu masak, entah itu kecantikan, entah yang lain bahasa Inggris, komputer, itu namanya pendidikan lanjutan. Terdekat aja itu silakan. Ya, nanti tanyakan kapan ada agenda ini. Atau saya punya usulan nih, Pak, Bung, saya pengen khusus ini, dan saya sama kawan ini udah sepakat nih pengen, akan kita fasilitasi, ya. Seperti yang sekarang ya, itu Liga BK mungkin cocok, kalau cocok tahu, kalau cewek mungkin nggak semuanya tahu ya. Liga BK itu agenda tahunan, walaupun itu tidak wajib, tapi kita setiap tahun itu ada pun juga ya. Dan juga akhirnya kita bisa menularkan ilmu kita dapat ke orang lain ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi saya kali ini tentang serikat. Untuk terakhir ada yang mau tanyakan mungkin? Maju aja deh. Ada berani? Tunjuk orang minta ditunjuk Pak Eko. Maju itu ditunjuk. Kita tunjuk atau mengajukan diri nih? Garis besarnya aja. Nggak harus 1%, 5% bolehlah kita bungkus. Ayo, siapa? Apa pengertian serikat pekerja? Yaitu organisasi yang Cewek-cewek ini aduh. ayo mewakili kita lah, cowok-cowok, ayo. Gimana ini calon-calon pemimpin masa depan ini? Ayo, organisasi yang titik. Maju. Ayo di depan nih 2 orang ini. Satu lagi. Sini dulu. Apa itu pengertian serikat pekerja? Serikat pekerja itu adalah organisasi yang terbentuk untuk kita, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Betul kan? Ya, ganti sebelahnya. Kalau dari saya, serikat pekerja itu bisa diartikan lebih singkat seperti persatuan yang bertanggung jawab atas satu sama lain dalam serikat tersebut, atau bisa diartikan lebih singkat lagi apa yang ada di pikiran tuangkan aja. Organisasi yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan serikat satu sama lain, dan bisa juga ikut serta dalam beberapa agenda, atau bisa jadi ikut serta dari awal sampai akhir agenda yang diselenggarakan. Itu saja, Pak. Oke. Satu lagi. Saya menjawab, organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk bekerja dari pekerja, dan organisasi yang dibentuk oleh pekerja
Tuh, masuk. Kerja dan bagi pekerja, Pak. Dari pekerja. Itu saja Pak yang saya ingat. Terus yang lainnya ada tambahan? Ada tambahan lagi ya? Itu aja. Oke, tepuk tangan dulu. Kita apresiasi ya, mereka sudah berani maju, berusaha menjawab. Daripada yang di pojok diem gini ya. Masa di pojok. Bukan pojok, ini perumahan kan nanti. Wah, pojok terus, bukan pojoknya di sini nih pojoknya ini. Nah, kita apresiasi mereka yang luar biasa. Jadi semuanya pas ya, walaupun kurang tepat tapi udah oke jawabannya ya. Jadi mana bawa aja Pak? Oh ini. Polling dulu. Mana yang benar? Yang pertama gimana? Ya. Polling dulu. Tadi pertama ini ya, pertama, kedua, ketiga. Jawaban mana yang paling banyak mendekati? Ini pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, oke. Jadi yang kedua, ketiga juga tetap semangat ya, semuanya udah oke menjawab, sudah mau berusaha menjawab, itu udah luar biasa. Daripada yang cuma intip-intip aja ya. Oke, sebagai apresiasi ini ya, saya juga masih tahap belajar ya. Jadi kita sama-sama masih belajar ya. Yang tadinya tidak tahu saya akan jadi tahu, yang tadinya sudah tahu jadi lebih tahu lagi ya. Dan juga nantinya kita ingin lagi lebih tahu lagi ke depannya. Apa itu serikat ya? Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Oke, terima kasih. Prioritas saja udah 100 nilainya ya. Kemudian yang kedua ada Elsa Cahya Mustika. Nah, satu lagi Nirwana. Tepuk tangan dulu buat Nirwana. Nirvana maju Nirvana Nirwana. Oke ya, sesuai dengan janji kita tadi, kita kasih hadiah yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Apa itu sesuatu? Apa kira-kira sesuatu itu? Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Teman-teman, konsentrasi penuh. Konsentrasinya begini. Langsung bergerak ya, hitungan ketiga. Hitungan ketiga, Anda harus beranjak dari tempat duduk, kemudian Anda mencari sesuatu. Ya, bagi siapa yang beruntung, silakan untuk maju ke depan nanti. Hitungan ketiga ya, begini perintahnya. Perintahnya dan instruksinya begini. Anda beranjak, berdiri dari tempat duduk Anda. Berarti semua berdiri dong. Instruksi ini wajib diikuti. Anda silakan berdiri dari tempat duduk Anda. Yes. Siapa yang terlambat, terlambat. Kemudian Anda pastikan di bawah kursi Anda terdapat 1 buah benda. Kemudian siapa yang memiliki, silakan cari 1, 2, 3. Cari dulu di bawah kursi. Mana aja mau dicari, siapa yang berhak mendapatkan, ambil ke sini kemudian kemari. Cepat. Ada di bawah kursi, nempel di bawah kursi. Cari. Siapa lagi dapat? Ada berapa? 1. Yang maju dapat. Yang dapat silver queen maju. Tadi silver queennya saya cari. Coba cari dulu di kursi, coba. Maju 2 orang. Maju 2 orang yang mendapatkan silver queen tadi. Ini. Cek. Mantap di atas. Nah, oke, agak sini saya. Namanya siapa? Aca. Namanya? Aca dan Nada. Dia mendapatkan rezeki hari ini. Ya, rezeki kan. Silakan duduk yang lainnya. Silakan duduk. Agak ke sini supaya jangan kena kamera. Bahaya kamera ini. Dia dapat rezeki ini enggak? Ini rezeki enggak? Oke, saya minta. Tadi perintahnya apa? Instruksi. Berarti harus diikutin kan ya? Ya enggak? Oke. Ikut nggak perintah saya? Oke, ikut perintah saya. Tolong berikan coklat ini kepada orang yang kamu senangi, sayangi, boleh siapa saja. Bersedia nggak? Oke. Bersedia nggak memberi ke yang lain? Bersedia nggak? Kan tadi instruksi, ikutin nggak? Ikutin dong. Bersedia nggak memberi ke yang paling kamu sayang? Karena sesuatu yang enak itu kita berikan kepada orang yang kita senangin, benar nggak? Mau nggak kita kasih dia, teman kita itu nasi basi? Mau nggak? Pasti kita yang beri yang terbaik. Oke. Bersedia nggak memberi yang terbaik? Wajib. Bersedia nggak memberi yang terbaik? Karena keikhlasan itu ada dalam diri kita. Nanti saya ambil hikmahnya, ada hikmah tertentu sekali. Bersedia nggak untuk memberi ke yang lain? Bersedia.
Bersedia. Siapa yang paling bersedia? Oke, paling bersedia. Tunggu dulu. Yang paling bersedia. Anda mau memberikan kepada siapa? Silakan. Yang mana temanmu? Panggil dia, suruh kemari. Satu. Saya minta untuk memberi satu orang yang paling kamu senangin. Satu, pilihannya satu. Satu pilihannya. Satu siapa? Ayo silakan. Satu. Tunjuk siapa? Sebut namanya, sebut namanya. Nanda, yang mana Nanda? Maju. Nanda akan menerima rezeki dari Aca ya? Nanda. Terima. Nah, langsung sini serah terima dulu. Terima, berikan. Hadap sana, hadap kamera. Itu loh di kamera. Nah, buka kasih dulu tadi. Kasih silver queen-nya. Tunjukin dong silver queen. Berdua. Ikhlas. Oke, jangan diambil lagi, udah. Tetap berdiri di sini. Inilah bentuk keikhlasan. Jika rezeki yang kita dapatkan itu tidak selamanya milik kita. Benar nggak? Udah kan? Kita suruh duduk nggak ini? Nyesel nggak sih? Benar. Berarti tadi nanti minta beli dua ya, bagi dua ya katanya. Nah inilah wujud daripada kehidupan kita. Tidak selamanya rezeki yang kita dapatin saat ini itu adalah milik kita. Ternyata masih ada hak orang lain. Ya, dengan melalui perantara siapa? Saya menginstruksikan. Silakan berikan kepada orang yang Anda senangi, Anda sayangi, Anda cintai. Kenapa nggak pilih yang cowok tadi? Gak kenal. Inilah wujudnya Anda itu tidak mau mengenal. Coba kenal sama yang lain. Bakalan banyak dapat rezeki yang lebih dari ini. Iya enggak? Bener kan? Dapat rezeki ya? Nah, gimana rasanya dapat rezeki durian runtuh tuh? Senang. Senang. Yang lain menderita. Senang nggak? Yang memberi? Jujur. Jujur dulu. Jujur. Kita mau tes ini aja. Jujur dulu. Senang. Senang dipaksa. Yang menerima senang dah. Senang banget kan? Tapi menderita nggak? Lihat orang menderita nggak memberi? Nggak apa-apa. Ternyata jangan salah tafsir. Di balik rezeki yang cuma secuil, Anda akan bisa mendapatkan rezeki lebih. Yakin nggak Anda hari ini? Anda akan mendapatkan rezeki lebih. Yakin dulu. Nggak yakin, saya masih setengah-setengah mikirnya. Nggak yakin kan? Tadi udah berusaha cari, paling cepat dapat kan? Alhamdulillah katanya ya tadi. Ternyata innalillah diambil orang lain. Tenang. Di balik rezeki yang cuma seiprit ini, seiprit kan? Walaupun ini nggak mana-mana. Silver queen, coklat. Pasti dapat ya. Senang. Yang nerima senang, yang dapat menangis. Menangis kan? Nangis nggak? Coklat. Baik. Di balik ini akan ada Mahadewa yang akan datang memberikan satu kesempatan kepada Anda. Siapa dia Mahadewanya? Akan datang begitu mengantarkan satu buah rezeki kepada Anda karena Anda sudah ikhlas memberikan. Siapa dia orangnya? Mana dia orangnya? Ada nggak yang datang nanti ini? Ternyata si ketua akan memberikan. Apa dia rezekinya? Kita akan lihat bahwasanya apa saja isinya. Ternyata ketua menyiapkan rezeki banyak. Dapat kedua, silver queen kembali. Naik kedua. Ternyata nggak salah. Saya juga masih mau memberikan pisang. Satu lembang. Kemudian ada pena, tergantung ada prioritas. Tepuk tangan. Ini adalah sebuah ilustrasi yang membuat kita jangan sedih kawan-kawan. Begitu kita apa? Kasih permen. Pernah lihat nggak permennya tadi yang warna oranye? Apa? Union loh. Ini permennya Union loh. Serikat. Baca nggak? Oranye itu ternyata menandakan Union. Union loh. Union kan? Silakan menikmati candy Unionnya. Terima kasih. Saya kembalikan. Banyak banget iklannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Hidup bro. Hidup bro. Baik,
Alhamdulillah pada siang hari ini saya sangat bangga pada adik-adik semua yang hari ini sudah meluangkan waktunya ya. Ada kesibukan, mungkin ada yang paginya harus jogging, ada yang harus mungkin ke bantu orang tua atau nyuci, tapi hari ini luar biasa. Tepuk tangan. Baik, singkat saja. Pertama saya mohon maaf, tadi sudah info ke bidang 1 bahwasanya tidak bisa untuk membuka acara ini karena harus membantu istri dulu ya, karena kemarin seharian pergi, hari ini mau pergi tadi agak manyun, agak ngambek, jadi harus saya servis dulu ya, karena hampir tiap minggu kita keluar, bahkan nanti di minggu depan ada rakernas harus 5 hari ke Salatiga, jadi harus kita servis dulu istri biar paling tidak merasa tidak ditinggal atau tidak disayang lah ya. Jadi mohon maaf ya tadi nggak bisa hadir untuk paginya. Perkenalkan, nama saya Samyono. Tadi betul yang disampaikan oleh Bing siapa tadi di MTC atau di maintenance ya, maintenance plan 1 lantai 1 dan juga di plan 2. Saya di organisasi hampir sudah 15 tahun ya, dari bidang kemudian sekretaris 2 periode. Kemarin sebenarnya mau istirahat karena kalau sering keluar ya mungkin tadi yang saya sampaikan mungkin istri agak ngambek ya, alhamdulillah sampai istri nggak sampai banting piring lah, tapi karena tuntutan organisasi harus berjalan, pengurus yang lain atau teman-teman yang lain mendukung saya untuk menjadi ketua, padahal saya 4 tahun lagi sudah mau pensiun, tapi nggak apa-apa ya, kalau sudah pensiun nanti ada penggantian. Intinya organisasi jangan sampai putus atau jangan sampai hilang, karena kalau organisasi hilang mungkin tadi yang disampaikan cukup berat ya, cukup berat untuk kita untuk meminta. Kayak kemarin ada UMK, kita meminta susah, kemudian kalender hari libur kita minta susah. Kalau kita nggak ikut organisasi maju langsung HR paling diketawain, mau ngapain kamu,